guys, apa kabarnya nih? Welcome back to Online Student Service Radiance. Buat kamu yang baru pertama kali join ibadah kita nih, yuk subscribe YouTube kita, terus scan QR Code yang ini untuk klaim welcome gift dari kita. Nah guys, sebentar lagi kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus nih. Gereja kita tetap akan mengadakan ibadah sesuai info berikut ini. Dicatat tanggalnya ya, sekarang waktunya memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Teman-teman bisa scan QR Code ini pakai e-wallet apapun, atau kalian juga bisa transfer ke nomor rekening yang ada di layar kalian. Selamat memberi! Yuk, siapin hati dan pikiran kita, jauhin dulu segala hal yang mendistract kalian ya. Dan pastiin ikutin ibadah ini sampai selesai, karena nanti di akhir ibadah akan ada persembahan spesial dari teman kita. Enjoy di service! Come on, give the best praise for Jesus! Come on, clap your hands now! Hey! Bersamamu, oh Tuhan, lakukan perkara yang hebat. Berikanku harapan dan kekuatan, aku teguh
just one touch from you. I put aside all distractions. I came for you. I came for you. I need you more than ever. 'Cause nothing else satisfies. All my life I surrender. I live for you. I live for you. I came for you. I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Holy Spirit, now that my heart is open, I am ready for you. Jesus, take me deeper. I came for you. I came for you. Oh, I came for you. I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Fire, send your fire, release your power, so we'll never be the same. We desire an encounter once again. Make way, we make room. Lord, let your spirit move. Have your way in this place, oh Lord. Lord, we have come for you. We make way, we make room, we make room. Lord, let your spirit move. Have your way, in this place, Lord, we have come
penuhi kami. Kami rindukan Engkau. Bekerjalah dalam hidup kami. Kau yang mari kita sama-sama mengucap syukur. Mari kita sembah Tuhan. Naikkan suaramu. Katakan imanmu, perkatakan imanmu. Apa yang kau rindu untuk kau lihat hari-hari ini? Katakan dengan imanmu. Nah, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia mendengar setiap hati kita. Dia mendengar setiap kerinduan kita. Kuasa Roh-Mu yang kudus mampu mengubahkan hidup kami. Oh, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel a power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel a power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and truth. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Halo pelajar di seluruh Indonesia, so glad to see you again. Hari ini di minggu yang baru ini gue mau ajak kalian semua untuk mengenal karakter Tuhan kita lebih dalam lagi. Supaya kita sanggup untuk bertahan di dalam setiap musim kehidupan kita. When seasons change, He remains the same. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berikan kami pemahaman akan karakter-Mu lebih dalam lagi. Agar itu menjadi pegangan bagi kami waktu kami menghadapi kesulitan sebesar apapun. Dan itu menjadi satu pegangan bagi kami ketika kami harus memilih dan mampukan kami untuk membuat pilihan-pilihan yang penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini gue mau bahas tentang memilih. Pernah gak sih di malam hari pas mau tidur, kamu mikirin apa yang terjadi seharian tadi? Ada yang bikin senyum-senyum sendiri mungkin? Ada yang bikin kesel, ada yang bikin sedih, campur-campur deh rasanya. Teman-teman, semua yang kita alami sepanjang hari adalah hasil dari pilihan kita sendiri.
Nah, gue mau tanya-tanya nih ya, apa sih yang biasa dilakukan sama teman-teman kita, apa yang mereka pilih ketika mereka baru bangun tidur? Oke, check this out. Sebutin 2 hal yang pertama kali kamu lakukan waktu baru bangun tidur. Matiin alarm terus langsung doa. Gue lihat jam terus gue tidur lagi. Gue cek HP terus doa. Gue matiin alarm terus cek HP. Biasanya kalau baru bangun tidur, gue menghela nafas, terus bangun dari tempat tidur. Gue langsung login renungan, abis itu gue minum air putih. Yang pertama yang saya lakukan adalah berdoa. Selesai berdoa, baca firman. Wah, tiap orang beda-beda ya teman-teman. Everyone has their own choices and everyone is responsible for their choices. Mereka milih, mereka bertanggung jawab. Nah, setiap hari kita punya pilihan. Waktu kita membuka mata di pagi hari, kita punya pilihan. Apa kata pertama yang mau kita ucapkan hari itu? Perasaan apa yang kita izinkan untuk mewarnai hari kita hari itu? Apa yang kita lakukan pertama kali di hari itu? Apa yang kita lakukan tiap pagi waktu kita bangun tidur di hari yang baru? Hal itu sepenuhnya adalah pilihan kita. Dari bangun tidur kita milih buat snooze alarm atau langsung bangun, itu pilihan kita. Untuk bersyukur atau kita ngomel kesel karena aduh kok udah pagi lagi, masih ngantuk, masih pengen bobo dan sebagainya. Atau apa kita langsung cek scroll HP, ngelihat update terbaru, mungkin komen-komen teman kita buat foto-foto yang kita post. Atau kita berdoa dulu dan ngobrol sama Tuhan. Apa yang biasa kita lakukan secara sadar atau enggak sadar tiap bangun pagi itu akan menentukan hari-hari kita di waktu-waktu selanjutnya. Di pagi hari kita juga masih harus memutuskan mau pakai baju apa ya, lalu mau makan apa ya, mau minum apa ya. Waktu sekolah online kita memutuskan mau sejauh mana memperhatikan guru yang menerangkan dan mau ngobrol sama teman-teman atau mau main game atau kita mau sungguh-sungguh memperhatikan. Itu semua adalah pilihan kita. Masih banyak pilihan lainnya sepanjang hari teman-teman. Faktanya hidup kita hari ini adalah hasil dari rangkaian pilihan-pilihan kita di hari-hari kemarin. Yes, we know that we have to make choices. Kita tahu kalau kita harus membuat pilihan-pilihan. Dan kita gak bisa menghindar teman-teman. Kita gak bisa mintain orang lain buat milih buat kita. Pada akhirnya kitalah yang harus memilih buat diri kita sendiri. Dan kitalah yang harus bertanggung jawab atas pilihan kita. Nah, tapi keadaan kita seringkali kayak gini. Kita tahu kita harus milih, tapi kondisi kita adalah yang pertama. Seringkali kita kurang hikmat. Apa sih hikmat? Orang pintar pasti berhikmat gak ya? Yang paling pintar di kelas pasti paling berhikmat atau enggak ya? Enggak teman-teman, it's a big no. Pintar dalam pelajaran matematika atau pintar ngafalin apapun di buku itu gak membuat kita jadi berhikmat. Bahkan kalaupun kita sekolah tinggi banget S1, S2 sampai SS lainnya ya, itu gak membuat kita berhikmat. Orang yang berhikmat itu akan membuat keputusan di waktu dan tempat yang tepat, dengan kata-kata yang tepat dan kepada orang-orang yang tepat. Bisa jadi kata-kata kita tepat, tapi waktunya, tempatnya, dan orangnya salah. Ya hasilnya jadi salah dan sebaliknya. Pernah gak sih cobain ngasih nasihat ke teman, tapi ujungnya malah jadi berantem? Atau pernah minta sesuatu sama mama, sama papa, tapi ujungnya gak dikasih malah dimarahin yang ada. Coba cek ulang, mungkin ada salah tempat, salah kata-kata mungkin, salah cara, salah waktu, atau salah orang ya. Kurang hikmat membuat kita jadi kurang tajam dalam mengambil keputusan. Nah keadaan kita yang kedua adalah kita sudah membuat pilihan yang salah teman-teman. Siapa yang pernah bikin keputusan yang salah? Saya bakal angkat tangan paling tinggi karena saya sering banget bikin keputusan yang salah. Waktu kita mikir berulang-ulang atau kita gak mikir sama sekali, tapi tetap aja ke ujungnya salah teman-teman. Kita lalu menyesal. Lalu kita udah berusaha dengan amat sangat maksimal, tapi tetap salah lagi, gagal lagi. Akhirnya kita frustasi, ngerasa gagal, jadi down banget, dan susah buat bangkit kembali. Nah kabar baiknya, Tuhan tahu kalau kita ini memang kurang hikmat. Di Yakobus 1 ayat 5 dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit.
maka hal itu akan diberikan kepadanya. Firman Tuhan ngasih cara loh. Kalau kita kurang hikmat, kita tinggal minta sama Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan yang akan memberikannya dengan murah hati. Ingat, murah hati ya. Waktu kita bilang sama Tuhan tentang kondisi kita yang sesungguhnya, Dia adalah Tuhan yang penuh pengertian. Dia ngerti banget kondisi kita lebih daripada orang-orang yang kita anggap paling dekat sama kita. Nah, coba bayangin, kalau kita punya sahabat, punya adik atau kakak, pokoknya orang yang kita anggap deket dan kita paham banget tentang dia. Nah, waktu dia ngadepin masalah, kita bakal bantu dia tanpa harus banyak syarat. Karena dia adalah orang yang dekat sama kita. Yang bikin kita nolong dia bukan karena dia memohon-mohon minta tolong, tapi karena dia dekat sama kita. Dia minta atau enggak minta, kita pasti pengen menolong teman-teman. Nah, Tuhan juga sama. Di Amsal 9 ayat 10 dikatakan gini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Awal dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi sama seperti tadi, awal dari pertolongan orang-orang buat kita adalah karena kita dekat dengan Dia. Awal dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut yang kayak gimana ya teman-teman? Nanti kita bahas lebih lanjut, tapi yang pasti kalau kita mau punya hikmat bukan didapetin dari kata-kata bijak, bukan dari kata-kata motivasi, kata-kata dari teman, atau searching dari Google. Tapi sumber utamanya adalah dari hubungan dekat kita dengan Tuhan. Dari takut akan Tuhan. Buat perbandingan, kalau di versi bahasa Inggrisnya, versi New Living Translation dikatakan gini. Fear of the Lord is the foundation of wisdom. Knowledge of the Holy One results in good judgment. Nah teman-teman, hikmat adalah sesuatu yang besar banget. Yang kita butuhin seumur hidup. Dan saat ini, saat kamu remaja, ini adalah waktu untuk membangun fondasinya. It's the foundation teman-teman, fondasinya, dasarnya. Orang berhikmat bukan karena dia bertambah tua, bukan karena bertambah umur, tapi karena ia mengumpulkan hikmat setiap waktu. Banyak orang bertambah tua, bertambah umurnya, tapi gak bertambah hikmatnya. Dan sebaliknya, sebagai remaja, kamu bisa menjadi remaja yang penuh hikmat jika kamu meminta hikmat dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jadi, apa itu takut akan Tuhan? Secara sederhana ya, gampangnya nih ada 2 ciri orang yang takut akan Tuhan. Yang pertama, menyadari kekuatan dan kebesaran Tuhan. Ini saya mau nanya-nanya lagi. Kalian ada yang tahu gak nih Park Seo Joon? Siapa tuh? Main film apa aja? Ayo, ada yang tahu? Oke, aduh kedengarannya hits banget ya dia ya. Sampai kalian semua tahu, oh main ini, main itu. Oke, satu lagi nih. Kalau Cha Eun-woo itu siapa yo? Ada yang tahu nggak? Oke, pada tahu nih? Nggak kalah hits juga ya dia ya. Nah, pasti ada yang tahu nama-nama tadi dan heboh. Oh, tahu yang ini yang itu. Ada juga yang nggak tahu, ada juga yang nggak kenal. Ah, siapa sih itu ya? Nah, kalau kamu sering nonton drakor atau K-pop dan sejenisnya, pasti kamu tahu dong ya. Dan bisa nyebutin dengan jelas, detail banget mereka main film apa, di mana, wah yang lagi hits film apa. Tapi ada juga teman-teman pelajar yang jarang drakoran, emang that's not your thing. Dan kamu gak tahu siapa mereka. Termasuk saya juga gak gitu tahu teman-teman. Nah, kalau artis Korea kita hanya tahu mereka lewat film atau grup-grup mereka. Kita gak kenal secara personal. Ada yang chattingan sama mereka, ngobrol curhat gitu, wah hari ini gue merasa begini, ada interaksi langsung? Jarang ya, gak ada malah ya. Kita gak tahu aslinya dia kayak gimana. Yang kita tahu adalah waktu dia di atas panggung. Tapi tetap berasa kenal kalau nonton film mereka atau nonton show mereka. Nah, sama juga untuk menyadari, untuk recognize kekuatan dan kebesaran Tuhan. Hal itu gak mungkin terjadi kalau kita gak kenal sama Tuhan. Tuhan itu gak jauh kok, gak kayak artis drakor tadi. Dan kita bisa ngobrol langsung sama Tuhan. Dia dekat dan dia ada di dalam hati kita. Kita bisa ngobrol sama Tuhan anytime. We need to take time to know Him, to recognize His power and greatness. Sama kayak kalau kamu nonton drakor atau serial Netflix apapun ya, atau main game, bisa berjam-jam dan jadi paham, jadi mahir di situ. Kenal sama Tuhan pun butuh waktu guys. Takes time. Nothing great comes instant. Waktu saya kelas 11 ya, saya ada cerita satu. Saya pernah punya masalah sama yang namanya mata pelajaran kimia. Ada yang punya masalah sama kimia juga? Kalau kamu problem sama kimia, kita sama ya.
Nilai ulangan kimia gue gak pernah lebih dari 50 dari 100. Dan di rapat semester 1 tentu jeblok banget kimianya ya. Dan saya pun tetap berusaha buat jalan dalam integritas, yaitu dengan gak nyontek. Walaupun sekelas nyontek semua. Dan saya cuma bilang, Tuhan saya gimana nih, harus gimana, saya gak sanggup lagi, saya gak mampu. Udah berusaha semaksimal mungkin tapi gak mampu. Dan saya mulai iri sama teman-teman saya yang dengan santai nyontek, nilai bagus, santai aja gitu, santuy. Dan saya rasa hidup gak adil banget. Di semester 2 saya mulai khawatir karena itu kenaikan kelas. Karena pelajaran semakin susah dan saya gak ngerti-ngerti. Nanya ke teman di kelas gak ngerti juga. Belajar sendiri apalagi semakin bingung. Dan saya berdoa bilang, Tuhan ini gimana? Saya mau jaga integritas tapi gak mampu, gak mungkin. Akhirnya somehow waktu saya lagi doa Tuhan ingatkan, kamu les aja. Dan saya memutuskan untuk ambil les ke satu guru yang legend banget di mata pelajaran kimia. Yang katanya killer banget. Tapi dijamin ngerti katanya. Selama ini teman-teman jarang ambil itu karena serem. Lalu saya ambil resiko mengerikan itu dan les di tempat legend tersebut. Dan saya pikir kali ini gue serius nih mau belajar. Dan betul aja gurunya killer guys. Menjelaskan dengan amat sangat jelas tapi dikasih soal latihan berkali-kali sampai paham. Dan dikasih tugas buat dikerjakan di rumah. Kalau gak bikin tugas itu kita dilarang les hari itu. Kalaupun kita datang belum bikin PR-nya gak boleh les, disuruh pulang lagi. Akhirnya saya sering nyubuh begadang buat ngerjain tugas-tugas les. Pagi-pagi bangun jam 4 pagi buat ngerjain tugas-tugas les. Karena di hari sebelumnya buat ngerjain tugas sekolah aja udah sampai malam. Belum lagi ditambah kegiatan-kegiatan lain ya. Kayak pelayanan, hangout sama teman, acara keluarga udah banyak. Dan saya ngambil waktu lebih untuk belajar kimia. Sampai suatu waktu saya ulangan dan dapat nilai 100. Itu mujizat banget. Dan guru kimia saya gak percaya akan nilai saya. Gimana bisa percaya sama anak yang tadinya maksimal 50? Kan teman-teman saya lebih bagus karena mereka nyontek. Tapi sekarang saya dapat 100. Dan bapak guru tersebut berpikir saya nyontek. Dan dia bilang gini, Sheryl coba kamu kerjakan ulang di papan tulis. Saya gak percaya sama nilai kamu. Kali ini kamu gak akan bisa nyontek. Kita lihat nilai kamu yang sebenarnya berapa ya. Lalu dia sambil senderan di meja gitu ya, santai ngeliatin saya ngerjain di papan. Saya ngerjain sampai 3 papan tulis itu habis teman-teman. Dan hasilnya semuanya benar. Karena memang I do really understand. Bapak guru tersebut akhirnya mengakui kalau nilai saya adalah nilai asli, bukan nyontek. Dia bilang, ternyata kamu benar bisa ya, kamu tidak nyontek ya. Dan semua teman-teman di kelas tepuk tangan. Mereka pun jadi tahu kalau nilai saya asli. Mereka nanya, kok bisa sih? Gue kira lu nyontek loh, Di situ saya ceritakan ke teman-teman saya bahwa Tuhan yang menciptakan otak manusia, kan otak kita diciptain sama Tuhan ya guys. Masa Tuhan gak mampu sih buat menolong kita dalam pelajaran kita? Ada bagian kita, yaitu berusaha dan belajar, dan ada bagian Tuhan untuk memberi mujizat. Nilai yang biasanya 50, tiba-tiba menjadi 100. Gak tiba-tiba, ada usahanya. Sepanjang semester 2 itu, nilai saya selalu 100 dalam mata pelajaran kimia dan itu adalah mujizat bagi saya. Teman-teman, di situ saya mengenal Tuhan. Dan untuk menyadari kebesaran Tuhan, kamu harus mengenal Tuhan. Dan berjalan bersama Tuhan, termasuk dalam pelajaran kamu juga. Kenal akrab sama Tuhan, itu bukan teori, bukan formula kalau lagi berdoa, bukan. Tapi itu adalah cara kamu hidup. Gimana kita hidup setiap hari, dan kamu yang memilih untuk makin dekat sama Tuhan setiap hari. Jangan berhenti berusaha untuk libatin Yesus dalam setiap bagian hidup kamu. Waktu kamu bangun pagi, pilihlah untuk makin dekat sama Tuhan. Sampai akhirnya kamu menyadari betapa besar Tuhan, betapa baiknya Tuhan. Dan semakin hari semakin dalam pemahaman itu teman-teman. Nah yang kedua, tadi ciri pertama takut akan Tuhan adalah memahami kebesaran dan kekuatan Tuhan ya. Yang kedua adalah membenci dosa, hate evil. Kita membenci dosa teman-teman. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Dan aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Kata Amsal 8 ayat 13. Yang dibilang takut akan Tuhan itu bukan ketakutan. Bukan ya, justru beda banget sama ketakutan, serem begitu bukan. Kalau kita ketakutan sama Tuhan,
Kita nggak bisa berelasi sama Tuhan karena kita ketakutan, kita gemeter, aduh Tuhan takut banget, bukan. Kita jadi penuh ketakutan, pasif, nggak berani ngelakuin apa-apa, nggak berani ngomong apa-apa, takut salah, itu ketakutan. Kalau kita takut salah, aduh nggak berani takut ini takut itu adalah salah satu tanda kalau kita lagi ketakutan. Dan tidak ada kasih di dalam hati kita. There is no love in fear. Kasih dan ketakutan itu nggak bisa berjalan bersamaan. Jika ada kasih dalam hati kita akan mampu berdiri tegak menghadapi situasi apapun dan kita aktif. Kita berani bertanya, kita berani bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Berani mengambil keputusan karena kita tahu bahwa keputusan-keputusan yang kita ambil itu karena kasih kita kepada Tuhan. Our decision made out of our love to God. Kejar Tuhan lebih daripada hikmat. Karena waktu kita mendapatkan Tuhan, kita akan mendapatkan hikmat. Nah, untuk membenci dosa, untuk membenci kayak tadi hate evil, gak ada cara lain selain dengan mengasihi Tuhan. Kita gak bisa ngusir keinginan kita buat berbuat dosa. Makin kita usir, makin terjebak. Contohnya gini, nah sekarang saya mau ajak teman-teman main game sedikit ya. Oke, nah sekarang teman-teman tutup mata nih sekarang. Dan saya mau ngomong sesuatu, kalian ikutin, oke? Nah, ikutin ya. Ikutin instruksi saya. Kalian sekarang tidak boleh membayangkan gajah, oke? Jangan bayangkan gajah. Oke, jangan bayangkan gajah. Apa yang kalian bayangkan sekarang? Gajah, oke. Waktu saya bilang jangan bayangkan gajah, justru malah gajah yang kita bayangkan. Sama seperti waktu kita bilang pada diri sendiri, jangan lakuin dosa ini. Jangan lakuin dosa itu. Justru malah kita lakuin dosa itu ya. Dan kita kesel, padahal gue gak mau, malah jatuh. Nah gimana supaya kita gak jatuh dalam dosa? Sama, gimana supaya kita gak membayangkan gajah? Coba bayangkan hal lain teman-teman. Kalau saya bilang jangan bayangkan gajah, bayangkanlah kucing, bayangkanlah lumba-lumba, bayangkanlah makanan, apapun deh selain gajah. Dan sama seperti dosa, kita nggak bisa mengalahkan dosa, tapi kita bisa lari dari dosa atau menggantinya dengan hal lain. Kita menjauh dari dosa bukan menantangnya. Dosa itu ibaratnya kayak kotoran kucing teman-teman. Kita udah tahu itu hal yang kotor, tapi kita sembunyiin di kantong, masukin kantong, dan kita pura-pura nggak nyadar kalau itu adalah kotoran. Nah, ada ayat yang mengatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Yesaya 59 ayat 2 teman-teman. Waktu kita masih menyukai dosa, kita lagi nyimpen kotoran kucing dalam kantong, tanpa kita sadar, kita lagi menjauh dari Tuhan. Dosa memisahkan kita dari Tuhan. Karena Tuhan itu kudus teman-teman. Dosa dan Tuhan gak bisa berjalan beriringan, berdampingan. We have to choose. Kita harus memilih salah satu. God hates sin because sin separate us from Him. Tuhan amat sangat membenci dosa karena Dia tahu dosa itu memisahkan Dia dengan kita. Tuhan sangat sayang sama kita. Dia sayang banget sama kamu. Dan Dia benci sama hal-hal yang membuat Dia jadi jauh sama kita. Dosa juga membuat kita jadi insecure. Sins bring insecurity. Orang-orang yang telah jatuh dalam dosa sering banget jadi gak yakin kalau dirinya berharga. Teman-teman, jangan izinkan dosa menentukan harga diri kamu. Kamu udah dibeli oleh Yesus dan hargamu telah lunas dibayar di kayu salib. Gak ada yang bisa mengubah hal itu. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah meminta Tuhan untuk memberi kita pengertian akan betapa jahatnya dosa dan besarnya kasih Tuhan. Teman-teman pelajar, masa-masa sekarang saat kamu masih SMP dan SMA adalah waktu untuk membangun fondasi yang kuat supaya kamu membuat pilihan-pilihan yang tepat. Bangun pengenalan akan Tuhan dari sekarang. Jangan tunggu nanti aja kalau udah gede. Enggak, Tuhan ingin memperkenalkan hatinya kepadamu saat ini juga. Dia ingin membagi hatinya, menceritakan tujuan hidupmu, kenapa Dia menciptakan kamu hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bantu kami untuk membuat pilihan-pilihan yang tepat semasa kami masih remaja.
semasa kami masih sekolah SMP dan SMA. Bantu kami Tuhan untuk mengumpulkan hikmat sepanjang jalan. Sehingga semakin kami dewasa, semakin kami penuh dengan hikmat Allah. Kami mau untuk menjadi orang yang dewasa, sesungguhnya matang dalam Tuhan dan bukan hanya bertambah umur. Saat ini Tuhan, kami memutuskan untuk menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Buat teman-teman yang ada di rumah Tuhan, aku berdoa kalau mereka sungguh-sungguh rindu untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan mereka dan menjadikan Engkau Yesus yang utama dalam hidup mereka. Biar hari ini menjadi hari yang penuh dengan sukacita karena mereka menerima Yesus dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Terima kasih Tuhan, dan saat ini jemaat Allah kita sama-sama mengucap syukur atas berkat Allah sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan karena ibadah yang telah kami lakukan, karena Tuhan menyertai kami dan memberikan hikmat untuk kami membuat keputusan-keputusan yang tepat. Jemaat Allah, terimalah berkat Allah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biar setiap apa yang kau lakukan, setiap keputusan yang kau buat sepanjang minggu ini akan disertai oleh Tuhan selama keputusanmu itu mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengasihi Engkau. Semua jemaat Allah katakan, amin. Teman-teman, bagi teman-teman yang membutuhkan counseling, kalian bisa scan QR code berikut ini, dan di situ bakal ada counselor yang siap untuk ngobrol sama kalian dan juga para pendoa yang siap untuk mendoakan kalian. Kalau mau join cell group juga sama, scan this QR code, dan saya mau ucapkan happy weekend, God bless.
Wow, keren banget ya main kucengnya barusan. Pokoknya kita mesti mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Dari setiap bakat yang Tuhan udah percayain buat kita. Buat kamu yang masih terberkati lewat ibadah hari ini, kamu bisa komen dan like juga ya. Nah, kalau teman-teman yang saat ini belum punya komunitas rohani untuk bertumbuh, yuk scan QR Code ini buat join small group kita. Semua informasi barusan kalian bisa lihat di Instagram kita @grabsing. Jangan lupa di follow. Oke deh, sekian dulu ibadah hari ini. Selalu jalanin protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya. Bye!